إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Ketika kita belajar ilmu yang namanya fikih dan lain sebagainya, jadi biar benar ibadahnya kita belajar fikih. Bagaimana agar benar i'tikadnya kita belajar akidah. Minimal 2 ini kita pelajari dan kita amalkan. Dan sudah sah Islam kita jika keyakinan kita benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah ini pecah jadi 73 golongan orang Islam. Yang benar satu kelompok saja. Itu. Kemudian dalam fikih madhabnya banyak, cuma yang masyhur dari 4 itu, dari madhab itu 4. Walaupun sekarang banyak anti madhab. Yang benar kita harus mengikuti orang yang tahu Quran dan Sunnah. Memang ajakan ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah, hebat. Memangnya kita sudah hafal Quran. Setelah hafal sudah tahu artinya. Kalau sudah tahu artinya, ngerti enggak dengan tafsirnya? Kalau sudah tahu tafsirnya, bisa enggak menggabungkan antara Quran dan Sunnah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana prakteknya? Lah ini sudah ada ahlinya. Lah kalau kita mau mempelajari ini, seluruh kehidupan kita tidak cukup. Dan Allah sudah nunjuk orang ahli, dan sampai dengan saat ini ada kitabnya, ada petunjuknya, dan kita sudah tinggal baca dan mengikuti. Ketika kita sudah akidah dan inilah yang dikenal dengan syariah. Agar supaya kita benar ibadah kita memang membutuhkan ibadah yang terbimbing. Laksana orang haji, minimal kita ikut KBIH. Ikut KBIH dalam haji, dijamin hajinya lebih benar daripada hanya langsung daftar, berangkat, tanpa ikut KBIH, ya. Manasiknya 1 kali manasik 1.500 orang, yang di belakang bahkan yang di tengah ngomong sendiri, sehingga sampai di sana tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau ikut KBIH kan terbatas, 1 KBIH sekian orang, dan ada pembimbingnya, diikuti sampai di sana, diajari bagaimana terus dibimbing. Nah ini yang lebih baik. Demikian juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita beribadah kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki. Ada juga yang beribadah kepada Allah dengan mengikuti ulama yang sudah masyhur kewaliannya, sudah tahu jalan menuju Allah, dan dia sudah melaksanakan dan sukses di situ. Kemudian cara taqarrub kepada Allah mereka inilah yang dicontohkan, yang selanjutnya dikenal dengan thariqah. Ya, jadi kalau kita ingin tahu jalan menuju Allah, maka mau tidak mau kita harus mengambil salah satunya. Ya, jadi di seluruh dunia ada sekitar 360 metode taqarrub kepada Allah. Contohnya kita baca Quran, belajar ada metode Iqra, qiraati, semua menuju kita bisa baca Quran. Demikian dalam ibadah ada metode-metode yang dicetuskan oleh para wali. Kalau Syekh Abdul Qadir namanya Qadiriyah, Syekh Bahuddin An-Naqsabandi, Naqsabandiyah, Syekh Tijani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syadiliyah. Semua ini jalan menuju Allah, jalan taqarrub kepada Allah. Dan kalau kita ingin tidak salah jalan, ya, ingin dapat bimbingan rohani, maka mau tidak mau, jika kita ingin selamat, sukses dan mudah, harus mengikuti salah satunya. Itu. Tapi kalau kita sudah merasa cukup dengan yang kita ketahui dan kita ngamalin, ya sudah cukup. Tapi ya bagaimana taqarrub yang benar, mengatur hati? Apakah kita sudah tahu? Lah ini yang jadi pertanyaan. Kalau rukuk, sujud dan bacanya semua orang sudah gampang kalau belajar. Tapi ngatur hati inilah yang tidak semua orang tahu. Disitulah ada metode taqarrub kepada Allah
yang sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah. Karena nyambungnya sanad inilah ada namanya aliran madad, ya, support rohani dari Kanjeng Nabi kepada yang bersangkutan, sehingga ibadahnya lebih baik dan lebih terarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan terbaik untuk sampai ke hadrahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.